Pagiku cerah, matahari bersinar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kelihatannya sehat semua ya. 1, 2, 3, 4. Siapa yang nggak masuk? Esa, Abdu. Esa sama Abdu. Abdu kenapa? Nggak tahu. Nggak ada kabar. Hah? Esa sakit. Abdu males. Abdu malas. Ya Allah, sebentar ibu tulis di absen. Esa sama Abdu. Iya. Semangat pagi. Iya. Semangat ya. 1 jam ke depan kita akan belajar akidah akhlak masih tentang kisah Nabi Ismail. Nah, ini kisah Nabi Ismail yang terakhir. Siapa yang ingat kisah Nabi Ismail 2 minggu yang lalu tentang apa? 2 minggu yang lalu tentang apa? Iya, gimana kisahnya air jam-jam? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak tentang air jam-jam? Nah, untuk apa? Coba tentang air jam-jam. Nah, ayo berdoa. Iya. Untuk mengingat kembali pelajaran 2 minggu yang lalu tentang air jam-jam dan pelajaran minggu lalu tentang kisah Nabi Ismail yang akan disembelih, ya. Nah, karena kalian malu menjawab, ibu tulis sudah ibu buat ulangan untuk hari ini ya. Ulangan untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan ulangan di sini kalian bisa menjawabnya tidak malu-malu ya. Seharusnya jangan malu menjawabnya. Kerjakan ulangannya ya. Nah, ini pelajaran terkait 2 minggu yang lalu dan pelajaran hari ini tentang kisah Nabi Ismail yang Nabi Ismail membangun Ka'bah minggu ini. Silakan bagikan ke sebelah. Konsentrasi dimulai, perhatikan ibu. Hari ini hari terakhir kita belajar tentang kisah Nabi Ismail ya. Nah, kita akan mempelajari kisah tentang Nabi Ismail yang membantu ayahnya membangun Ka'bah. Tujuan pembelajaran hari ini masih sama dengan tujuan pembelajaran minggu lalu, yaitu Haika, yang pertama minggu lalu apa tujuan pembelajarannya ibu udah sampaikan? Ibu ingin kalian menjadi anak yang soleh, pintar, patuh dan taat pada Allah dan orang tua. Patuh taat sama Allah teh apa contohnya? Iya. Benar. Malika apa tadi? Sholat tepat waktu ya. Saidah Malika menjawabnya ya. Sholat 5 waktu, membantu orang tua, jujur ya. Tadi jujur nggak? Lagi ulangan jujur nggak? Mencontek atau tidak? Tidak boleh mencontek ya. Itu tujuan pembelajaran kita yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail
keteladanan Nabi Ismail, ya. Oh iya. Ini mengangkat batu untuk membangun Ka'bah ya. Ini ceritanya Nabi Ismailnya. Nah, ini Nabi Ibrahim ya yang kedua. Nah, Nabi Ibrahim ini menginjak apa nih Nabi Ibrahimnya? Injak batu. Nah, seperti ini jadinya Ka'bah zaman dulu. Ya. Nah, setelah melihat gambar ini, siapa yang mau bertanya? Hah? Iya, satu-satu. Apa? Bagaimana cerita Nabi Ismail membangun Ka'bah? Bagaimana cerita Nabi Ismail membangun Ka'bah? Ada yang pernah dengar nggak? Nur Hayati? Hah? Aisyah. Oke. Hah? Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar kisah Nabi Ismail? Saidah pernah dengar nggak? Enggak. Cerita kisah Nabi Ismail membantu ayahnya membangun Ka'bah? Tapi pernah ngedengar tapi nggak tahu ceritanya ya? Iya. Nanti kita sama-sama melihat sini ya, Rashid. Dari pertanyaannya nanti kita lihat di sini ya. Kalau kalian tidak, ada nggak yang bisa menjawab? Gimana coba? Mau menjawab apa mau bertanya? Oh, mau bertanya. Apa pertanyaannya? Buat apa Ka'bah dibangun? Buat apa Ka'bah dibangun? Ada yang tahu? Buat haji. Buat haji. Untuk kiblat, iya betul. Untuk ibadah haji. Ngapa? Berdoa kepada Allah. Untuk disembah bukan Ka'bah teh? Tidak, kita menyembahnya Allah. Betul jawabannya. Kalian hebat. Ka'bah itu memang dibuat untuk menjadi kiblat saat kita sholat. Tapi betul juga untuk pada saat ibadah haji, Ka'bah itu dijadikan tempat untuk memutar tawaf, ya, tawaf berputar di situ. Nah, kalau pertanyaan Rashid, bagaimana ceritanya? Kenapa tiba-tiba Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim jadi membangun Ka'bah gitu ya? Dari mana itunya? Yuk kita sama-sama lihat sini ya. Ibu sudah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah dan membangun Ka'bah. Lama sudah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengunjungi putranya Ismail. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke Mekah untuk menengok Ismail alaihissalam sekaligus menyampaikan satu perintah Allah yang sangat penting. Dalam perjalanan sebelum masuk ke kota Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Nabi Ismail sedang mengembala ternaknya. Ketika Ismail melihat ayahnya, dia langsung lari menghampiri dan menyambutnya. Nah, seperti itu jawaban dari pertanyaan Rashid, ya. Nah, gimana mulanya? Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah. Tetapi Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim harus mengajak Nabi Ismail anaknya membantu membangun Ka'bah. Itu asal mulanya, ya. Nah, Nabi Ismail mengajak, ayo segera kita membangun Ka'bah. Jadi apapun, hikmah yang harus diambil ya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, Nabi Ismail itu yakin bahwa itu dari Allah. Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail yakin aja bahwa memang itu Allah yang memerintahkan, yakin dari Allah gitu kan. Enggak bilang, masa Allah nyuruh gitu kan? Kenapa Allah nyuruh gitu? Enggak, dia enggak bertanya, yakin bahwa Nabi Ibrahim bermimpi memang atas perintah Allah. Silahkan baca. Kalau udah selesai baris ini, nanti ibu ini udah selesai belum? Halaman ini baca. Silahkan. 2 menit ya, baca ini. Ya Nur Hayati. Maafkan. Jangan ditulis, baca aja. Udah? Nah, ini sekarang teladan yang kedua, meneladani kisah Nabi Ismail, perilaku Nabi Ismail yang kedua. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Tidak mudah terpengaruh tidak dengan hal-hal buruk. Tidak setuju. Iya, nomor 4. Meyakini adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya? Yakin Jawabannya setuju atau tidak setuju, sayang? setuju. Setuju. Yakin Alasannya? akan janji Allah sesuai ayat di dalam Al-Qur'an. Oh iya, pintar. Mematuhi Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun berat. berat. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Karena apa setujunya? Alasannya apa? Berbakti kepada orang tua setiap waktu. Iya, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Berbakti kepada orang tua setiap waktu. Karena apa? Nah, nggak apa-apa. Misalnya ini ayah belum isi. Jawabannya karena apa? Karena ayah sayang sama mama, sama papa gitu kan? Ya, karena hormat. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-temannya yang berempat. Kalian baru lihat kan ya? Ya, kalian baru lihat ya. Eliza tampil di depan membacakan. Karena selama ini Eliza tidak. Sekarang kalian tahu ya. Nah, Dahwa juga begitu. Lebih berani lagi ya sayang ya. Ya, Ibu ingin kalian menilai teman yang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 menilai kelompok tidak. Ini, bagikan ke temannya ya. Teman Adrian yang kelompok 1 aja. Nah, sekarang kelompok 2. Tapi jangan. Kalian menilai temannya, jangan disebut baca namanya ya. Jangan disebut bacanya, bagi temannya. Jadi kalian menilai teman yang lain, bukan menilai diri sendiri ya. Menilai teman. Jangan dikasih tahu, jangan Adrian, aku menilai si Anu, jangan ya. Nah, jadi fair nanti jawabannya apapun jawaban kalian di sini, temennya yang dinilai tidak tahu, ya. Udah, duduk kembali ke tempatnya, Ibu jelaskan. Ibu jelaskan, perhatikan. Nah, perhatikan. Halo. Hai. Konsentrasi. Anak soleh. Perhatikan Ibu, ya. Nama di atas bukan nama kalian. Biarkan, berarti kalian menilai teman kalian ini, ya. Jangan dibilangin kalian yang menilai, karena supaya objektif. Pertanyaannya, menjalankan sholat tepat waktu. Yang kita tahu kan sholat zuhur ya, yang suka bareng di sini, sama sholat duha. Misal Nur Hayati menilai Rasid, misal Rasid kelihatannya suka tepat waktu nggak kalau zuhur? Ada zuhur dia langsung sholat apa jajan dulu di Teh Ita? Ya, misal seperti itu. Jawabannya di sini dicontreng. Perhatikan, ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Di checklist. Mana yang kalian pilih? So, nomor 2. Coba ayo, tentang apa? Meminta maaf. Nah, teman kamu ini kalau dia punya salah suka minta maaf nggak? Tanpa disuruh. Misalnya Bu Siti atau Ibu atau siapapun, ayo minta maaf, nggak nyuruh gitu dulu, tapi dia udah minta maaf duluan, suka gitu nggak? Nah, berarti kadang-kadang atau sering atau gimana? Suka minta maafnya? Apa selalu setiap salah dia minta maaf? Selalu. Berarti contohnya di selalu. Mana tadi? Ini di sini. Anak soleh. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam, ya, sudah hampir 1 jam. Belum keluarkan pensilnya, bukunya masukkan. Hanya ada pensil dan penghapus. Masih ada waktu 10 menit lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Hanya ada pensil dan penghapus di depan situ. Hanya ada pensil dan penghapus, tidak ada buku, tidak ada catatan. Karena hari ini hari terakhir, kita belajar kisah tentang Nabi Ismail. Ibu ingin kalian lebih paham tentang hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail. Jadi,
Ibu berikan post test ini ya untuk meyakinkan sejauh mana kalian paham. Ya, post test terakhir di pembelajaran kisah Nabi Ismail. Nah, tadi kan udah tuh yang Ibu membacakan cerita, kalian sudah membaca ya? Nah, sudah membaca, silakan dikerjakan, jangan lupa namanya. Nah, ini bisa ya. Namanya jangan lupa ya. Oke. Namain jangan lupa. Ulang. Oh, tidak ada yang cuma tes. Kalian mundur. Rashid, kenapa? Ayo. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah 1 jam bersama mempelajari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang terakhir yaitu kisah tentang membangun Ka'bah. Apa? Jihad? Hah? Perkalian aja? Tidak, karena ibu mengajarkannya akidah akhlak. Jadi tentang akidah akhlak kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya pertanyaannya. Tapi kalian paham kan? Ya, paham ya? Hikmah apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail? Kita sebagai anak sekolah. Nah, sebagai anak sekolah kita harus apa? Yang pertama, rajin sekolah. Apa? Nurut sama guru. Rajin belajar, iya betul. Taat pada guru, iya betul. Mengerjakan PR. PR itu pekerjaan berarti tidak di sekolah. Nah, tadi ibu masih ada yang melihat mengerjakan PR-nya di sini, ya. Kedepannya tidak ya. Itu hikmah yang kalian dapat ambil. Rashid silakan berdoa. Duduk siap, ketika berdoa, duduk pulang berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, sekarang untuk hari ini sebagai evaluasi terakhir, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, dia boleh pulang duluan, ya. Flashback 2 minggu ke belakang. Nah, bukan kisah, apa ya pertanyaannya? Oh, hikmah apa yang dapat diambil dari berlari-larinya Ibu Siti Hajar mencari titik-titik? Waduh, kompak jawabnya semua. Iya, air jam-jam. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, siapakah yang datang membisikkan kepada Ibu Siti Hajar untuk Dara. Dara, silakan pulang. Iblis dilama ya Allah. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua, masih tentang kisah air jam-jam.
Siapakah saudara Nabi Ismail yang dari ibunya yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Terima kasih ya. Berarti kalian paham. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kisah tentang Nabi Ismail yang akan disembelih. Hah? Apa salah? Jujur. Kamu duduk lagi kembali. Jujur, nggak boleh gitu. Jujur. Duduk kembali, duduk. Harus jujur, ya. Nah, sekarang tentang kisah Nabi Ismail yang akan disembelih. Pada tanggal berapakah? 8, 9, 10, 11. Kamu nggak jawab ya? 10. Enggak. 10. Dia jawab nggak? Enggak kan? Ke belakang nggak? Ayo. 10 silakan. Iya, termasuk kamu. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Tunggu yang temannya yang belum ya. Terima kasih ya. Sekarang yang pelajaran tadi, hikmah apa yang didapat dari membangun Ka'bah? Jadinya apa? Kiblat. Jadinya apa? Jadinya Ka'bah. Ka'bah. Membangun Ka'bah kan berarti Ka'bah adanya. Oke, ya udah. Tepuk tangan buat kalian semua, kalian bingung. Terima kasih ya. Silakan pulang. Iya. Kan membangun Ka'bah berarti dapatnya Ka'bah. Pertanyaan paling gampang itu yang terakhir, iya boleh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya, apa tadi jawabnya? Ka'bah. Sampai jumpa minggu depan ya.